Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi kita akan menganalisa saham-saham perbankan seperti BBRI, BBCA, BJBR, BJTM, dan juga IHSG untuk besok hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Apakah ada potensi anjlok lagi karena kita melihat kondisi geopolitik yang terus memanas dan juga Warren Buffett yang sudah menjual banyak sahamnya. Apakah ada pertanda market crash lagi? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya, disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research, guys ya. Untuk pekan depan kita akan melihat beberapa rilis data penting ya dari negara besar seperti Cina dan juga Eropa yang sudah memulai dalam pemangkasan suku bunganya. Cina itu sudah memangkas suku bunga ya, lalu European Central Bank juga ya dari Eropa sudah. Ya, lalu ada beberapa negara lain seperti Inggris dan juga Kanada yang sudah melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat daripada The Fed. Tapi untuk Bank Indonesia memang masih menunggu langkah The Fed ya dalam cut rate-nya. Nanti kalau misalkan The Fed jadi pemangkasan suku bunga di bulan September, maka di bulan yang sama Bank Indonesia pun kemungkinan besar akan mengikuti langkah The Fed tersebut sehingga akan berdampak positif terhadap IHSG. Namun ya di beberapa waktu ini kita melihat pecahnya perang ya antara Israel dan juga Iran akibat meninggalnya pimpinan Hamas yang sedang menghadiri pelantikan Presiden Iran di Teheran, Iran yang meninggal beliau ya, dan juga diprediksi bahwa meninggalnya itu dikarenakan adanya serangan udara ya dari Israel sehingga kini kian memanas lagi kondisi geopolitiknya. Dan juga Amerika Serikat ini mendesak warganya untuk tinggalkan negara Lebanon dan juga negara-negara Arab lainnya ya yang dekat dengan lokasi peperangan. Tapi untuk eskalasinya kita melihat memang belum terlalu meluas ya, hanya ada serangan udara saja dari Iran terhadap Israel gitu guys ya, di mana Iran mengirimkan sekitar 50 rudal untuk menghujani Israel. Tapi ya, masih ada Iron Dome yang bisa menghalau rudal tersebut guys. Dan kalau misalkan memang Amerika ini cukup gegabah gitu guys ya untuk membantu Israel dalam peperangan secara langsung, maka kemungkinan besar eskalasi perang ini akan terus meluas dan juga market crash tidak akan bisa dihindari lagi. Tapi semoga saja tidak sampai seperti itu ya. Karena jika Amerika Serikat sudah ikut campur dan turun tangan langsung, maka ini akan menjadi perang antar negara dan Rusia pun itu akan ambil langkah gitu guys ya dalam membantu sekutunya yaitu Iran dan beberapa negara Timur Tengah sana. Seperti itu guys. Selain itu kita pun melihat ya Warren Buffett ternyata menjual hampir 50% kepemilikan sahamnya di Apple. Nah, ada pertanyaan ya, apakah Warren Buffett ini menjual sahamnya karena melihat peperangan yang terjadi ini berpotensi akan menyebabkan market crash atau tidak? Jadi kita harus tahu dulu ya, apa alasan Warren Buffett ini menjual sahamnya dan beliau itu menimbun cash di beberapa waktu ini, guys. Dan juga teman-teman lihat ya, bukan hanya saham Apple saja yang dijual oleh Warren Buffett, tapi ada juga penjualan terhadap saham Bank of America guys ya, meskipun jumlahnya tidak sebesar penjualan saham Apple. Namun jika kita lihat ya memang big tech di Amerika Serikat ya terutama di S&P 500 ya guys ya, memang untuk saham-saham big teknologi ini rata-rata sudah all time high ya. Seperti saham Apple kalau misalkan kita lihat chartnya memang sudah all time high juga guys ya. Selain Apple ada juga saham Nvidia yang juga sudah mengalami all time high sehingga penjualan saham yang dilakukan oleh Warren Buffett terhadap Apple itu tidak lain adalah dikarenakan harga sahamnya memang sudah naik tinggi. Jadi wajar ya Warren Buffett-nya melakukan profit taking. Seperti itu guys. Lalu bagaimana dengan IHSG di hari Senin depan? Apakah ada potensi anjlok atau tidak? Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, apakah IHSG akan anjlok karena adanya peperangan dan investor menarik uangnya dari IHSG lagi, atau sebaliknya investor malah masuk ke IHSG sehingga IHSG-nya semakin ramai dan IHSG bisa naik lagi. Dari beberapa rilis data guys ya yang kita dapatkan seperti US 10 years bond yield yang juga selalu mirroring dengan IHSG, di mana korelasinya ketika US 10 years bond yield-nya turun maka seharusnya IHSG mengalami kenaikan. Begitupun juga dengan DXY atau indeks dolar. Ketika indeks dolarnya turun, maka seharusnya berdampak positif terhadap IHSG atau Indonesia guys ya. Dan rupiah kita juga ada penguatan. Ya kemarin sempat menguat 0,93% ya di level 16.175 per 1 USD. Nah, teman-teman yang belum paham, ini jangan salah paham ya guys ya, bahwa ketika rupiah ini turun ya maka artinya menguat guys ya.
Tapi kalau misalkan rupiahnya naik, maka rupiahnya berarti melemah seperti itu ya. Jadi yang menguatnya adalah dolar. Tapi karena di XY-nya juga sudah turun, maka ini berdampak positif terhadap rupiah dan kita harapkan juga berdampak positif terhadap saham dan IHSG. Seperti itu guys ya. Dari dua data ini kita sudah bisa melihat bahwa IHSG besok pada hari Senin seharusnya hijau gitu ya. Tapi ya kita lihat besok sajalah bagaimana sih IHSG-nya. Tapi gini guys, sebenarnya kalau misalkan IHSG merah pun ya, saya tidak terlalu kaget lagi. Yang pertama ya karena memang ada peperangan dan sudah saya antisipasi. Yang kedua, kalau misalkan memang IHSG pun malah naik gitu guys ya, dengan beberapa saham yang menjadi penopang, yang memang biasa terjadi seperti itu. Yang pertama, ketika IHSG turun, tidak semua saham turun, tidak seperti market kripto dan Bitcoin. Ketika Bitcoin turun, maka akan banyak koin-koin kripto yang juga anjlok. Tapi berbeda dengan IHSG. Ketika kita berinvestasi di IHSG, ketika IHSG-nya turun, ya misalkan Big Caps kemarin turun ya, maka tidak berarti semua saham merah. Pasti akan ada saham-saham yang tetap hijau gitu guys ya. Dan untuk teman-teman trader, pasti sudah paham lah untuk memanfaatkan peluang-peluang ya di market saat merah, tapi tetap bisa cuan, seperti itu guys. Nah, jadi kita akan mulai pembahasan terhadap saham-saham perbankan guys ya. Yang sudah rilis laporan keuangannya adalah BJBR, di mana BJBR ini secara year to date masih minus ya, 14,22%-an. Tapi mulai naik lagi dari 950-an ya ke level 1000-an, kemarin bahkan melebihi 1000 guys ya. Jadi untuk BJBR sendiri kita melihat ya di hari Jumat kemarin closing di 995 per saham, secara year to date masih merah 14%-an. Nah, pada kuartal 2 2024 ternyata saham BJBR ini cukup tertekan ya, di mana labanya turun secara year on year, turun dari 548 miliar menjadi 362 miliar. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di 3 kuartal terakhir, kuartal 4 2023, lalu pada kuartal 1 2024 dan juga kuartal 2 2024, memang penurunan laba BJBR ini sudah sangat nampak, sudah sangat terlihat guys ya, bahwa penurunan harga saham BJBR ini dikarenakan tingkat suku bunga berada dalam angka yang cukup tinggi, sehingga memberatkan terkait dengan beban saham-saham perbankan. Dan yang paling berdampak adalah terhadap bank daerah ya guys ya, seperti BJBR. Nah, tapi untuk BJTM sendiri memang belum rilis ya untuk kuartal 2-nya, tapi kita expect pastinya tidak akan jauh di kisaran 300 miliaran. Jadi tetap akan turun ya guys ya, dan secara year on year pasti akan turun ya, karena di kuartal 2 2023 lalu cukup tinggi ya, labanya 400 miliaran. Nah, tapi di sini kita akan coba menghitung ya guys ya, proyeksi dividennya secara manual berdasarkan dengan EPS ya, full year estimasinya di 137 ya. 137,9 kita bulatkan Rp138 per saham untuk BJBR ya. Ini untuk BJBR terlebih dahulu. Untuk DPR-nya, dividend payout ratio, kisaran 68% guys. 68% ya, maka potensi dividennya adalah Rp93 per saham. Untuk harga saat ini di 995 dibagi 995 per saham guys ya. Maka potensi dividen yield di harga saat ini 9,4%. Nah, terserah teman-teman menilai saham BJBR apakah punya peluang yang sama kenaikannya dengan saham-saham big caps perbankan atau tidak. Tapi dari sisi dividen, ini berpotensi bagi dividen Rp93 per saham. Ya, meskipun secara pembagian dividen ada sedikit penurunan ya dari dividen di tahun ini, yaitu Rp95 per saham. Ada sedikit penurunan menjadi Rp93 per saham. Tapi dividen yieldnya ini bisa tembus 9,4% di harga saat ini. Ya, silahkan teman-teman nilai sendiri apakah BJBR ini menarik atau tidak. Sedangkan untuk BJTM kita pun akan memproyeksikan ya dividennya secara manual dari proyeksi full year EPS-nya 82,5 per saham guys, 82 per saham. Untuk DPR-nya kisaran 65%. Maka potensi dividennya adalah 53 per saham, dan juga akan ada penurunan ya dari dividen tahun ini yang di angka Rp54 per saham, maka akan turun menjadi Rp53,3 per saham. Di harga saat ini 550, maka potensi dividen yieldnya adalah 9,6%-an. Ya, jadi sekitar 9%-an untuk dividen BJBR dan juga BJTM, jika ya dengan syarat laba bersih pada kuartal 3 dan kuartal 4 itu juga stabil ya di angka
360 miliaran untuk BJBR, sedangkan untuk BJTM ya harus stabil di angka 300 miliaran guys ya, seperti itu. Tapi jika kuartal 3 dan kuartal 4-nya turun, maka dividennya pun berpotensi bisa turun juga. Tapi saya expect untuk dividen yield di harga saat ini masih akan berada di sekitar 9%-an, seperti itu. Jadi kita berharap ya untuk BJBR dan BJTM juga akan terdampak positif oleh pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, dan langkah tersebut juga akan diikuti oleh Bank Indonesia, seperti itu. Tapi saya pribadi memang lebih cenderung suka terhadap saham perbankan big caps ya. Karena gini guys, prinsipnya itu sama sebenarnya. Prinsipnya sama, di mana ketika kita memiliki modal atau capital ya, misalkan let's say 1 miliar gitu ya. 1 miliar kita mau mengalokasikan untuk masuk di saham perbankan ini setengahnya atau 50% untuk saham perbankan ya, berarti kan 50% dari 1 miliar itu 500 juta gitu ya. Kita mau masuk nih 500 juta di saham perbankan. Nah, pasti ya guys ya, kita akan menghitung yang pertama adalah dari potensi capital gain, yang kedua adalah potensi dividen. Oke lah, potensi dividen BJBR dan BJTM ini lebih tinggi, yaitu di angka 9%. Sedangkan potensi dividen yield dari BBRI itu misalkan hanya di sekitar 6%-an ya guys ya, 6,7% lah ya, let's say di harga saat ini 6%-an. Jadi akan ada gap sekitar 3% ya, dari 6 ke 9%-an. Tapi potensi kenaikan saham BBRI ini akan jauh lebih tinggi lagi dan malah berpotensi all time high, meskipun kenaikan labanya cukup terbatas ya guys ya di tahun 2024 ini karena beban suku bunga yang juga cukup tinggi seperti itu. Tapi upside-nya ini masih jauh lebih tinggi saham BBRI dan juga saham big banks lainnya ya, kecuali saham BBCA yang sudah all time high, sudah naik lagi seperti itu guys. Jadi untuk saham-saham daerah ya guys ya, seperti BJBR, BJTM, saya sih melihatnya malah ada persaingan ya dengan saham BBRI, meskipun memang BJBR, BJTM ini cukup stabil. Yang pertama dari sisi pembagian dividen itu cukup stabil, jadi lebih cocok untuk teman-teman yang dividen investing. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka dengan saham big caps sekalian gitu ya, big caps perbankan, either itu BBRI, lalu ada BBNI dan juga Bank Mandiri ya, meskipun BBCA ini sudah naik tinggi seperti itu guys. Kalau misalnya teman-teman investasi di saham-saham perbankan daerah BJTM, BJBR, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya, karena potensi dividen yieldnya bisa lebih tinggi lagi di harga saat ini. Tapi saya yakin banyak juga teman-teman investor yang masih nyangkut ataupun floating loss di kedua saham ini, tapi it's okay ya, karena teman-teman akan dapat dividennya secara rutin. Kita move ke saham BBRI guys. Untuk BBRI kira-kira akan turun sampai mana nih ya? Karena kan kemarin di hari Jumat ditutup merah ya, 0,84%-an. Namun untuk BBRI sendiri kalau misalkan dia mau turun pun ya, kita expect turunnya akan sampai di 4.600-an. Sorry, 4.400 ya guys. Kita akan coba tunggu di harga ini guys, 4.450-an. Ya, tapi kalau misalkan di 4.600 pun memang sudah ada pantulan ya guys ya, pantulan turun maksud saya, ya itu teman-teman rezekinya hanya dikasih sampai 4.600-an aja gitu ya. Ada beberapa investor yang berharap bahwa BBRI ini langsung naik aja lah gitu kan, nggak usah turun-turun lagi. Itu berarti teman-teman yang mungkin nyangkut di harga atas ya, di 6 ribuan, di 5.800, 6.000, bahkan 6.400. Tapi ada juga investor sebagian yang berharap BBRI ini turun dulu. Ayolah BBRI turun dulu gitu kan, kita mau serok di harga bawah, kita mau tambah muatan di harga bawah, karena di harga saat ini saya nggak mau masuk gitu kan. Ada juga yang berharap BBRI turun dulu, either itu ke 4.600 atau ke 4.500-an ya guys ya. Tapi untuk BBRI sendiri kita melihat ya, meskipun secara laba bersih ya, untuk kenaikan laba bersih atau growth-nya tidak terlalu tinggi ya, karena memang banyak sekali beban-beban dan juga non-performing loan yang juga meningkat gitu guys ya. Jadi expect ya diperbaiki dulu saja lah untuk kondisi ekonominya ya, dari sisi kebijakan moneternya. Dari sisi pemangkasan suku bunga ya harus dilaksanakan terlebih dahulu ya, agar nanti itu menjadi stimulus ya untuk perekonomian terutama di Indonesia. Dan juga bisa memperbaiki kondisi daya beli masyarakat ya guys ya, seperti itu. Jadi untuk BBRI teman-teman tim yang mana nih? Tim yang ingin BBRI-nya turun dulu, atau teman-teman adalah tim investor yang ingin BBRI ini langsung naik aja gitu guys ya, langsung ke bulan aja. Nah, oke guys, jadi terkait dengan saham-saham big caps perbankan ya, buat teman-teman yang sudah pegang saham BBCA dan Bank Mandiri, silahkan di hold. Tapi kita melihat ada beberapa sektor saham yang cukup menarik dan sebenarnya sudah kita ungkapkan kemarin juga,
itu adalah saham sektor batubara. Nah guys ya, karena harga komoditas juga ternyata sedang naik lagi di sisi kondisi geopolitik yang terus memanas, adanya peperangan Iran-Israel, tapi kita pun melihat ya memang permintaan dari energi listrik dari batubara ini masih cukup tinggi dari negara-negara pengimpor batubara seperti Cina, India, dan juga Vietnam, seperti itu. Jadi untuk saham-saham yang saya hold ya guys ya di Agustus menjelang bulan September, yang pertama adalah saham batubara, yang kedua adalah saham sektor perbankan, yang ketiga adalah saham sektor properti. Tiga sektor ini yang saya lihat perkembangannya cukup bagus, namun jika harga minyak di hari Senin depan naik, kemungkinan saya pun akan masuk ke saham-saham sektor oil and gas ya guys ya. Saham yang tentunya rutin bagi dividen, silahkan teman-teman diterka aja di kolom komentar, seperti itu guys. Jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.